Bukan basic kuliner, tapi nekat usaha modal pinjam ke saudara. Berawal dari 3 kilo singkong, sekarang bisa hasilkan 20 kilo. Sampai tersebar ke puluhan toko di Yogyakarta. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai selesai ya guys. Ini singkongnya pakai yang jenis meni kulit merah. Singkongnya gede-gede karena owner cari yang benar-benar ada dagingnya, jadi harus yang besar. Nyetoknya per 3 hari 35 kilo, jadi 1 hari produksi 10 kilo bersih tanpa kulit. Kalau untuk bahan baku benar-benar selektif, cari yang benar-benar berkualitas. Proses pengupasan kulit singkong, jadi pertama singkong dipotong-potong, baru kulitnya dikelupas. Jika sudah, pindahkan ke baskom. Setelah dikupas semua, proses pembersihan sambil disikat sampai putih bersih. Setelah bersih, dipotong agar sewaktu mengukus bisa merata, lalu proses perendaman. Pindahkan ke ember yang sudah diisi air sumur bersih supaya cepat matangnya dan merata. Air sumurnya sudah dicek puskesmas juga guys, jadi aman. Direndam sekitar 1,5 jam. Kenapa direndam? Agar menghilangkan racun-racun yang ada di singkong, jadi aman dikonsumsi. Setelah selesai direndam, pindahkan singkong ke dandang mau proses pengukusan. Masukkan semua singkongnya, lalu masukkan kelapa yang sudah diparut. Dikukus sekitar 45 menit api sedang. Setelah dikukus, dipindahkan ke bak untuk ditumbuk atau dihancurkan sambil dibersihkan sumbunya. Ditumbuk jangan terlalu halus. Nanti kalau terlalu halus lengket gulanya jadi nggak bisa merata. Jadi yang penting hancur aja. Basic owner ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kuliner. Begitu juga dengan ibu owner. Owner sekolah di teknik sipil, ibu owner menjahit baju. Jadi sangat jauh sekali. Tapi akhirnya berkecimpung di kuliner. Respon orang kebanyakan nggak tahu karena baru lihat pertama kali. Setelah dicoba banyak yang cocok, alhamdulillah sesuai di lidah masyarakat. Setelah ditumbuk, masukkan kelapa parut yang sudah dicampur dengan garam agar tidak hambar rasanya. Kenapa dikasih kelapa parut? Agar rasanya gurih. Aduk-aduk lalu ditambahkan gula pasir karena ini masih panas jadi gampang hancur gulanya. Lalu aduk-aduk sampai rata. Awal mula usaha ini dari ibu owner yang punya ide. Ibu penggemar getuk, terus mencoba membuat getuk dititipin ke jajanan pasar. Setelah itu ibu mengeluh usahanya nggak menguntungkan. Lalu owner tertarik untuk mencoba mencari tahu penyebabnya, dan ternyata ada kendala di bahan baku. Kemudian owner cari bahan baku yang lebih terjangkau yang bisa menghasilkan keuntungan lebih besar, dan sampai sekarang owner dan ibunya menjalankan usaha ini hingga ke taraf sertifikat BPOM. Nah, ini proses menggiling menggunakan alat giling khusus getuk sambil diputar-putar. Belajarnya hampir 1 tahun secara rutin, mulai dari pemilihan singkong hingga cara produksi yang baik dan benar. Kami cari resep dari produk-produk lain, kami ATM, kami kembangkan dengan standar khusus dari kami melalui media belajar online atau sosmed. Nah, ini tekstur yang sudah digiling guys. Setelah digiling, proses pencetakan. Pertama ditumbuk lagi lalu diuleni agar adonan mudah dibentuk. Lalu ambil, ditimbang, taruh di nampan. Usahanya ini berdiri tahun 2022. Awal jualan modal 15 juta pinjam sama saudara. Gak ada basic jualan makanan, jadi kalau bisa dibilang ini modal nekat yang terukur. Selanjutnya lalu dibulat-bulatkan, dikasih lubang di tengah untuk mengisi isiannya. Nah, ini diisi yang rasa keju. Pakai keju pasta sambil ditimbang, jika sudah ditutup rapat pelan-pelan agar tidak bocor. Memasarkannya dari mulut ke mulut, terus banyak orderan dari ibu-ibu arisan, tetangga-tetangga, terus lama-lama merambah ke yang lebih muda. Akhirnya kami kembangkan lagi produknya menyesuaikan segmen pasar. Proses bikin varian coklat. Coklatnya pakai coklat pasta. Ini varian bestseller di sini guys. Jadi nyetoknya harus banyak. Prosesnya sama dengan yang tadi ya guys. Awal jualan laku 3 kilo, sekarang 16 sampai 20 kilo per hari. Masya Allah. Proses bikin yang original tanpa isi. Jadi prosesnya setelah ditimbang langsung dibulat-bulatkan. Owner sampai gak menyangka capeknya luar biasa. Alhamdulillah perasaannya seneng campur sedih. Sedihnya karena takut gak bisa memenuhi kebutuhan, senengnya dapat orderan segitu otomatis produknya dikenal sama banyak orang. Proses pemaniran tepung cair dari tepung terigu, air, dan garam. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, jadi harus pas. Caranya masukkan getuk ke dalam tepung cair lalu pindahkan ke tepung panir sambil diaduk-aduk. Untuk ketahanan awetnya di suhu ruang 12 jam karena murni tanpa bahan pengawet ya guys. Kuncinya bisa bertahan usaha sampai sekarang belajar, dalam artian mengikuti perkembangan, mengupgrade diri dan skill, serta harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Untuk variannya ada original, coklat, keju, tiramisu, cappuccino, jamur, pedas, dan ayam. Setelah dipanir, proses pengemasan sambil dicek dalamnya agar tidak masuk benda-benda yang tidak seharusnya. Lalu disil sebelum masuk ke freezer. Pesan-pesan buat yang baru merintis usaha, adaptasi dan belajar, karena bagi wirausaha ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti untuk menambah penghasilan. Jika sudah, masukkan ke freezer. Untuk harganya mulai dari 15 ribuan aja guys. Lokasinya ada di Jalan Kaliurang kilometer 5 Karangwuni Catur Tunggal Yogyakarta, namanya Getuk Crispy Sri Kaltoka.